Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi saudara-saudaraku yang masih dalam keadaan belum sehat, maka mudah-mudahan diberikan jalan keluar sehingga menjadi sehat kembali dan bisa beraktivitas. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya masih akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang ramalan Jayabaya Jongko Joyoboyo yang ada pada pupuh yang pertama, dan sampai ini saya akan melanjutkan pada pupuh berikutnya sehingga sampailah pupuh yang ke-16 nantinya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, karena kemarin sudah saya bacakan mulai dari pasal yang ke-12, sehingga sekarang akan saya bacakan langsung penjelasan dari pasal-pasal yang saya sebutkan tadi, sehingga saya tidak akan mengulang kembali apa yang ada di dalam teks bahasa Jawa ini. Pemirsa, dimanapun Anda berada, disebutkan bahwa di dalam pasal 11, huru hara melanda, huru hara merebut, mencari-cari fakta, mencari-cari kesalahan orang lain. Mereka saling berebut mencari kebenaran. Mereka saling berebut untuk menunjukkan bukti-bukti kesalahan lawan-lawan politiknya. Sehingga di dalam catatan, kabinet yang telah dibentuk itu jatuh dan jatuh. Sehingga keadaan semakin kacau. Itulah gambaran bahwa pada saat itu pemerintahan benar-benar masih belum stabil. Kemudian di dalam pasal 12 disebutkan tergelincir buah pokalnya sendiri. Jadi para pemimpin saat itu yang selalu mencari-cari kesalahan lawan-lawan politiknya, akhirnya mereka pun juga tergelincir oleh apa yang dia perbuat sendiri. Dia akan memakan buah pakertinya sendiri. Mereka akan merasakan hasil perbuatannya sendiri. Apa? Mereka pun dijatuhkan oleh lawan politik yang lain. Oleh sebab itu, di dalam pasal 12 ini diibaratkan seperti orang yang berjalan di tepi kali. Walaupun dia itu berjalan begitu hati-hatinya, tetapi kalau mereka itu terpeleset sedikit saja, maka dia akan masuk hanyut dibawa oleh arus air sungai itu. Ini menunjukkan betapa rasa kekhawatiran dan rasa ketakutan, baik itu para pejabat maupun rakyat yang hidupnya sudah dalam keadaan sangat-sangat minim. Belum lagi ditambah dengan rasa-rasa kekhawatiran, was-was yang selalu menghantui setiap hari dan setiap saat. Oleh sebab itu, pemirsa, dimanapun Anda berada, keadaan seperti ini terus berlangsung. Akhirnya pemerintah mengambil sebuah keputusan. Diperintahkan oleh Insinyur Soekarno
agar Insinyur Juanda untuk mempersiapkan, yaitu untuk mengadakan pemilu. Pemilu yang pertama yang diselenggarakan di negara ini, yaitu tahun 1955. Ini diharapkan adalah bisa memecahkan berbagai macam persoalan, sehingga legalitas dan merasa rakyat ada yang mewakili, rakyat ada yang memperjuangkan di dalam kursi parlemen. Akhirnya terjadilah pemilu yang pertama, yang kemudian pemilu itu diikuti oleh 29 partai. Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, maka 4 partai pemenang, 4 besar yang menduduki kursi-kursi di parlemen, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan kemudian PKI. Ini yang sangat mengejutkan, karena pada tahun 1948 PKI sudah dihancurkan di Madiun. Mengapa begitu cepat? Hanya dalam jangka waktu 7 tahun saja PKI sudah bisa menyusun kekuatan kembali, bahkan bisa mengikuti pemilu. Ini di luar dugaan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pemilu sudah diselenggarakan. Kemudian juga diadakan sebuah pemilihan untuk memilih anggota-anggota Badan Konstituante. Maka berbondong-bondonglah para partai itu untuk mengajukan para pemimpin-pemimpinnya, nama-nama orang yang bisa mengikuti pemilihan konstituante. Tidak lebih dari 100 orang yang mereka usulkan di masing-masing partainya untuk bisa mengikuti, yaitu pemilihan konstituante yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Calon-calon anggota Badan Konstituante sudah dikirimkan untuk bisa mengikuti, dan akhirnya pada tanggal 15 Desember 1955 sudah selesai, sehingga pemilu sudah dilaksanakan, pemilihan anggota Badan Konstituante juga sudah dilaksanakan, dengan harapan semua rakyat dari ujung ke ujung ada yang mewakili. Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan seluruhnya ada yang mewakili, dengan harapan mereka memperjuangkan apa yang terjadi di masyarakat demi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah pemilu? Apa yang terjadi setelah dilakukan pemilihan anggota konstituante? Ternyata semuanya itu hanya copy paste yang lalu. Jadi antara sebelum pemilu dengan setelah pemilu tidak ada bedanya. Mereka masih tetap memperjuangkan dirinya sendiri, memperjuangkan kelompoknya sendiri, tidak memperhatikan nasib rakyatnya. Mereka yang mendapatkan kekuasaan,
mereka yang mendapatkan kursi, mereka yang mendapatkan posisi, dan mereka yang mendapatkan kedudukan digunakan untuk korupsi, digunakan untuk memperkaya dirinya, digunakan untuk memperkaya golongannya, dan menempatkan posisi-posisi penting. Itu pun dilakukan hanya untuk kelompoknya, tidak memikirkan yang lain. Akhirnya sampai-sampai karena sudah begitu parahnya, akhirnya pada tanggal 14 Agustus tahun 1955, Dr. Andes Muhammad Hatta memerintahkan untuk menangkap para pejabat-pejabat yang korupsi. Akhirnya pejabat-pejabat yang korupsi itu oleh Dr. Andes Muhammad Hatta diperintahkan, jangan pandang bulu, tangkap mereka semuanya, jebloskan mereka ke dalam penjara agar terjadi efek jera. Ini merupakan sebuah sinyalemen yang mana begitu parahnya keadaan saat itu. Walaupun sudah pemilu sudah berlangsung, walaupun sudah dibentuk badan konstituante dan anggotanya sudah melakukan berbagai macam sidang untuk membuat undang-undang, tetapi apa yang terjadi? Mereka semuanya di dalam melakukan pekerjaannya selaku wakil rakyat, orang yang dipercaya oleh rakyat, justru tidak memperjuangkan rakyat. Mereka hanya gontok-gontokan di dalam parlemen. Mereka adu argumentasi untuk mencari kemenangan. Mereka mencari berbagai macam bukti dan alasan untuk mengukuhkan kalau golongannya yang benar. Sehingga pada waktu selesai pemilu, Kabinet Ali Wongso tidak tahan karena selalu mendapatkan guncangan-guncangan dari berbagai macam arah lawan politiknya. Akhirnya Kabinet Ali Wongso pada tanggal 29 Juli 1955 menyerahkan mandatnya kepada presiden. Kemudian diganti oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Itu pun demikian. Silih berganti mereka untuk melakukan pembuktian-pembuktian dan menyuguhkan sesuatu yang akhirnya berujung pada mosi tidak percaya. Akhirnya pada tanggal bulan Maret tahun 56, Kabinet Burhanuddin pun jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Akhirnya kabinet diganti lagi oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Ini merupakan Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Dulu sebelum pemilu, sekarang setelah pemilu, menjadi Perdana Menteri lagi. Kemudian Kabinet Ali Sastro Amijoyo pun jatuh pada tahun 57. Luar biasa. Sehingga diganti oleh Kabinet Juanda. Nah, di dalam Kabinet Juanda ini Presiden Soekarno memerintahkan untuk mempersiapkan segalanya dalam bidang ekonomi, dalam bidang keamanan, dalam bidang sandang dan pangan dan papan, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi pemirsa dimanapun Anda berada, rakyat sudah tidak tahan. Sebelum itu rakyat sudah menjerit, menangis, meronta-ronta karena perutnya selalu kelaparan. Sehingga mereka
sudah berpikiran yang negatif kepada pemerintah. Mereka akhirnya terhasut oleh orang-orang, oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin mendirikan, yang menyeberang dengan pemerintah. Maka terjadilah pemberontakan-pemberontakan di tanah air. Di Jawa Barat misalnya, rakyat sudah tidak tahan, akhirnya mereka terhasut oleh Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia, DITI, yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Itu semuanya disebabkan karena frustasi. Kemudian di dalam tubuh TNI, di dalam tubuh Angkatan Udara, di dalam tubuh Angkatan Laut juga terjadi masalah. Mengapa kok demikian? Karena ini masih peninggalan yang lama. Ketika terjadi negara Republik Indonesia Serikat, kan dikelompok-kelompokkan menjadi negara-negara bagian. Ini merupakan efek dan merupakan ekses yang harus ditanggung. Dan ini memang sengaja. Sepertinya ada grand skenario oleh pihak-pihak tertentu, yaitu Belanda, untuk tetap memecah belah persatuan dan kesatuan. Atau ada kelompok-kelompok tertentu yang memang sengaja menginginkan bahwa negara kita adalah negara yang lemah, negara yang mudah dipecah. Oleh sebab itu, berapa kali Pancasila ingin diganti, berapa kali Pancasila dirongrong agar negara ini tidak menggunakan dasar negara Pancasila, karena dipandang oleh mereka yang menjadikan negara Indonesia ini kokoh dan kuat dan sentosa tidak lain adalah karena negara Indonesia menggunakan dasar falsafah hidup, yaitu Pancasila. Oleh sebab itu mereka berusaha untuk melenyapkan falsafah itu, ingin melenyapkan dasar negara itu, agar bangsa ini mudah dipecah. Pemirsa dimanapun Anda berada, pemberontakan demi pemberontakan, baik itu di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, yang dipimpin oleh Kahar Muzakar, dan mereka semuanya itu didasari karena sudah benar-benar tidak percaya kepada pemimpin-pemimpin yang pada saat itu melakukan pemerintahan. Mereka sudah muak dengan penderitaan. Mereka sudah tidak tahan karena setiap hari tetesan air mata sudah tidak bisa terbendung karena perutnya selalu lapar. Akhirnya, walaupun pemerintah sudah berusaha, tetapi karena di dalam Badan Konstituante dan wakil-wakil rakyat itu tidak ada kerukunan. Mereka saling gontok-gontokan. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka pun tidak bisa menghasilkan apa-apa. Mereka tidak bisa memperjuangkan rakyatnya. Akhirnya dekret presiden harus dikeluarkan. Dekret presiden harus dikeluarkan. Harus kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hanya dengan jalan itulah, dengan harapan, maka akan dilaksanakan Undang-Undang Dasar yang murni dan konsekuen, dengan dasar Pancasila yang kokoh. Sehingga cita-cita dan tujuan bangsa kita memajukan kesejahteraan umum bisa dilaksanakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya dekret presiden
dikeluarkan oleh presiden, dan bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Maka pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Untuk itu jangan lupa selalu beri dukungan, berikan like, berikan subscribe agar acara ini terus berlangsung. Sampai di sini, ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.